Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam laporan rancangan aktualisasi dan habituasi CPNS tahun 2025 dengan judul penggunaan Water Quality Test Kit untuk optimalisasi pendampingan dan monitoring kualitas air pada pembudidaya ikan di Kabupaten Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan Sejati. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan Sejati. Nomor daftar hadir saya adalah 32 dan saya berasal dari kelompok 4. Saya berada pada formasi pengelola kesehatan ikan ahli pertama pada bidang perikanan, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar. Dengan mengikuti latsar CPNS ini, saya berharap dapat meningkatkan kompetensi, disiplin, serta integritas sebagai aparatur sipil negara, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di bidang perikanan. Kegiatan aktualisasi ini dilatar belakangi oleh permasalahan rendahnya efektivitas monitoring kualitas air pada pembudidaya ikan di Kabupaten Karanganyar. Banyak pembudidaya yang belum memiliki akses atau pengetahuan tentang alat pengukur kualitas air seperti Water Quality Test Kit. Kondisi ini berdampak pada menurunnya produktivitas, meningkatnya angka kematian ikan, serta potensi kerugian ekonomi yang cukup besar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas budidaya ikan dalam mengelola kualitas air melalui edukasi dan pendampingan langsung. Manfaat yang ingin dicapai meliputi yang pertama yaitu tersedianya data kualitas air yang akurat dan cepat. Dan yang kedua, peningkatan pengetahuan pembudidaya tentang parameter penting kualitas air. Yang ketiga, yaitu optimalisasi produktivitas budidaya melalui lingkungan yang lebih sehat. Untuk menjawab isu belum optimalnya pendampingan dan monitoring kualitas air pada pembudidaya ikan di Kabupaten Karanganyar, saya merancang 5 kegiatan utama dalam aktualisasi ini, yang saling terintegrasi dan mendukung satu sama lain. Pertama, saya mempelajari teknik analisis kualitas air berdasarkan panduan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman saya terhadap parameter penting seperti pH, suhu, dan oksigen terlarut, serta bagaimana cara membaca dan menindaklanjuti hasil pengukuran secara tepat. Dalam kegiatan ini terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, yaitu mengunduh dan mempelajari dokumen-dokumen resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP seperti pedoman teknis, modul pelatihan, atau standar parameter kualitas air. Yang kedua, yaitu mengumpulkan referensi tambahan dari literatur ilmiah, jurnal, atau publikasi teknis yang relevan. Yang ketiga, yaitu mencatat hasil pembelajaran dan membuat ringkasan panduan teknis analisis kualitas air yang praktis untuk digunakan di lapangan. Dan yang keempat, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang sudah saya lakukan, yaitu membuat ringkasan teknis kualitas air. Kegiatan kedua adalah saya membuat infografis panduan manajemen kualitas air yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami oleh pembudidaya. Infografis ini mencakup informasi tentang batas ideal parameter kualitas air, tanda-tanda kondisi air yang buruk, dan langkah-langkah penanganannya. Terdapat 4 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, mencari dan mengumpulkan referensi dari pedoman resmi, yaitu dari KKP, FAO, atau jurnal ilmiah, terkait parameter penting dan teknik pengelolaan kualitas air. Kedua, menyusun poin-poin utama yang akan ditampilkan dalam infografis, seperti pH ideal, suhu, DO, serta tindakan korektif. Yang ketiga, yaitu mendesain infografis menggunakan aplikasi desain grafis sederhana, seperti Canva, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembudidaya. Yang terakhir, yaitu
melakukan konsultasi dengan mentor terkait infografis yang sudah saya buat. Kegiatan ketiga yaitu saya melakukan edukasi kepada pembudidaya ikan secara langsung di lapangan. Materi edukasi difokuskan pada pentingnya kualitas air dalam budidaya ikan, cara membaca hasil pengukuran, serta pengenalan alat water quality test kit. Edukasi dilakukan secara partisipatif agar pembudidaya dapat lebih memahami dan menerapkan secara mandiri. Terdapat 4 tahapan kegiatan dalam kegiatan ketiga ini. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan edukasi yang dilaksanakan bersama penyuluh perikanan. Kegiatan kedua yaitu menyusun rencana pelaksanaan edukasi termasuk sasaran pembudidaya, lokasi, dan waktu kegiatan. Kegiatan ketiga yaitu mempersiapkan materi edukasi berupa infografis yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan terakhir yaitu melaksanakan kegiatan edukasi secara langsung kepada kelompok pembudidaya ikan disertai penjelasan setiap poin dalam infografis. Edukasi ini saya laksanakan pada 10 pembudidaya ikan di Kabupaten Karanganyar. Nah, kegiatan 3 ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan 4. Kegiatan keempat yaitu saya mengukur kualitas air menggunakan water quality test kit kepada para pembudidaya ikan di Karanganyar, dan kegiatan ini dilakukan bersama para penyuluh perikanan dari KKP. Pengukuran dilakukan pada berbagai titik kolam seperti inlet, kemudian outlet, kemudian kolamnya. Dalam kegiatan ini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait pengukuran kualitas air. Tahapan kedua yaitu saya mempelajari petunjuk penggunaan alat serta parameter yang dapat diukur seperti pH, suhu, dan DO. Dalam tahapan ini saya mempelajari buku manual sekaligus melakukan kalibrasi terhadap alat supaya mendapatkan data yang akurat. Tahapan yang ketiga yaitu saya melakukan pengukuran langsung di lapangan dengan mengikuti prosedur pengambilan sampel dan pengujian yang sesuai standar. Yang terakhir, kegiatan keempat, yaitu mencatat hasil pengukuran pada lembar observasi, lalu mengevaluasi hasilnya dengan membandingkan terhadap standar kualitas air dari KKP. Nah, setelah didapatkan hasil, saya langsung memberitahukan hasilnya kepada pembudidaya ikan, sekaligus saya memberikan materi edukasi tentang bagaimana cara mengelola kualitas air yang baik, cara mengelola suhu, pH, dan DO. Kegiatan kelima yaitu saya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengukuran dan tindak lanjut di lapangan. Monitoring dilakukan secara berkala untuk melihat perubahan parameter air. Jadi insya Allah monitoring akan terus dilaksanakan bahkan setelah aktualisasi ini selesai. Sementara evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan dan keterlibatan aktif pembudidaya dalam pengelolaan air kolam mereka. Kegiatan kelima ini memiliki 6 tahapan. Yang pertama yaitu saya melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua yaitu saya memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Yang ketiga yaitu membuat instrumen monitoring dan evaluasi dalam bentuk Google Form. Tahapan keempat yaitu menyebarkan instrumen monitoring dan evaluasi ke pihak terkait. Tahapan kelima yaitu merekap dan menganalisis hasil monitoring dan evaluasi untuk digunakan sebagai bahan perbaikan. Dan yang keenam yaitu melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada atasan. Melalui rangkaian kegiatan ini, saya berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kemandirian pembudidaya dalam menjaga kualitas air. Selain aktualisasi, proses habituasi juga dilakukan, yaitu pembiasaan terhadap budaya kerja, nilai-nilai ASN, dan tugas-tugas kedinasan lainnya. CPNS secara aktif mengikuti kegiatan lapangan, administrasi, serta pengembangan diri melalui pelatihan dan diskusi teknis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ambarwati, Kepala Bidang Perikanan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar. Saya selaku mentor dari Ananda Deni Kurniawan Sejati telah melakukan pendampingan terhadap Ananda Deni. Dan selama pendampingan ini, Saudara Deni menunjukkan sikap yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Kegiatan aktualisasi ini sangat bermanfaat bagi kami, utamanya bagi pembudidaya ikan, baik pembesaran maupun perbenihan. Harapan kami ke depannya untuk kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkala di semua pembudidaya ikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan kegiatan rancangan aktualisasi dan habituasi CPNS tahun 2025. Semoga kontribusi kecil ini dapat membawa dampak besar dalam mendukung budidaya perikanan yang berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar. Mohon maaf dan mohon doa restu agar saya dapat menjadi ASN berkarakter dan profesional. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.